Wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Isnain yang kami hormati, dan semoga senantiasa mendapatkan kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, pripun kabaripun? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat. Kalau bisa ke masjid, pengajian, apalagi wajah sumeh, insyaallah sehat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tak lupa yang pertama kita bersyukur, kita kembali memuji kepada Allah. Karena malam hari ini kembali kita mendapatkan karunia, kembali kita mendapatkan kenikmatan, kanuria, kenikmatan yang patut kita syukuri adalah kita semakin tua, semakin sepuh, semakin dimudahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kemudahan di masa tua ini, kemudahan untuk menjalankan ibadah, kemudahan untuk menjalankan ketaatan, ini pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul ingin memudahkan kita masuk ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kita masuk pada malam hari ini melanjutkan pada pembahasan ngaji Asmaul Husna. Dan malam hari ini masuk pertemuan yang keempat. Berarti sudah berapa bulan Bapak Ibu kita ngaji? 4 bulan, ya. Kita sudah ngaji 4 bulan, 1 bulannya 1 pertemuan. Sebelum kita lanjut materi terbaru di malam hari ini, kita murojaah terlebih dahulu biar yang kemarin teringat kembali. Kalau Bapak Ibu masih ingat, terakhir kita ngaji tentang Asmaul Husna yang paling agung. Kita ngaji tentang Asmaul Husna yang paling mulia. Pertanyaannya, Asmaul Husna yang paling mulia adalah, ibu-ibu masih ingat? Pertemuan yang dulu masuk nopo libur jenengan ibu-ibu? Oh, libur. Bapak-bapak masih ingat pertemuan terakhir Asmaul Husna yang paling mulia? Apa itu? Allah. Asmaul Husna yang paling mulia adalah Allah. Ada berapa bukti Bapak Ibu yang menunjukkan bahwa Allah termasuk Asmaul Husna yang paling mulia? Apa yang pertama buktinya Bapak Ibu? Disebutkan di dalam Al-Quran yang pertama kali. Jadi Allah termasuk nama Asmaul Husna yang disebutkan dalam Al-Quran pertama kali. Kalau Bapak Ibu buka Al-Quran, yang pertama tulisannya bunyinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Bismillahirrahmanirrahim ada berapa Asmaul Husna? 3. Yang pertama adalah Allah, yang kedua Ar-Rahman, yang ketiga Ar-Rahim. Dari 3 ini yang disebut pertama kali adalah Allah. Ini bukti yang pertama. Bukti yang kedua yang menunjukkan Asmaul Husna Allah yang paling mulia adalah, masih ingat Bapak Ibu apa? Disebutkan di dalam Al-Quran yang paling banyak jumlahnya. Disebutkan dalam Al-Quran yang paling banyak jumlahnya. Berapa jumlah nama Allah dalam Al-Quran? Pinten? 2000. Terus 2700. Kita jamaah pun sepuh-sepuh nih. 2700
24. Berapa ibu-ibu ulangi? 2724. Ini bukti yang kedua kalau Allah termasuk Asmaul Husna yang paling mulia. Jumlahnya dalam Al-Quran paling apa? Banyak. Bukti yang ketiga apa jamaah Bapak Ibu? Rata-rata doa di situ ada nama atau diawali dengan nama Allah. Contohnya doa apa? Masuk masjid, apa doanya? Doa masuk masjid apa bunyinya? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ibu-ibu yang lainnya doa yang diawali dengan Allah. Apa contoh lainnya ibu-ibu? Allahumma barik lana je. Setiap pagi gur mangan. Baik, masih banyak nggih. Dan yang terakhir yang ke berapa? 4. Bukti kalau Allah termasuk Asmaul Husna yang paling mulia, rata-rata zikir di situ ada nama Allah. Contohnya zikir ibu-ibu satu apa? Seibu-ibu rumiin apa? Subhanallah. Bapak-bapak, alhamdulillah. Ibu-ibu, la ilaha illallah. Bapak, masya Allah. Ini mengulang murojaah pertemuan yang lalu. Kita sudah bahas satu dari Asmaul Husna, bahkan itu Asmaul Husna yang paling mulia, yaitu yang berbunyi apa? Allahu. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kita masuk pembahasan malam hari ini Asmaul Husna yang lainnya. Asmaul Husna yang kita pelajari di malam hari ini ada 2. Langsung kita bahas. Yang pertama yang bunyinya Ar-Rahman. Yang kedua bunyinya apa? Ar-Rahim. Coba ditirukan Ar-Rahman, monggo. Ar-Rahim. Ibu-ibu piyambak 1 2 3. Satunya lagi. Bapak-bapak. Kedua. Nama Asmaul Husna yang kita kaji di malam hari ini ada 2. 1 Ar-Rahman, 2 Ar-Rahim. Niki miki kok medot-medot ya Pak ya. Cek. Sebagai mukadimah Bapak Ibu, pertanyaan, kenapa pertemuan malam hari ini kita langsung bahas 2 Asmaul Husna? Ar-Rahman sama Ar-Rahim, kenapa pembahasannya kok dibarengkan? Ada yang tahu? Yang bisa jawab hadiahnya umroh, bayar dewe-dewe. Ada jamaah? Kata para ulama, kenapa Ar-Rahman dan Ar-Rahim kok dibahas bareng? Jawabannya karena asal kata Ar-Rahman dan kata Ar-Rahim itu sama. Asal katanya sama, yaitu diambil dari kata rahmah. Dalam bahasa kita sering disebut rahmat, rahmah atau rahmat. Ar-Rahman asal katanya dari rahmat, Ar-Rahim asal katanya juga dari rahmat. Berarti sama apa benten? Sama. Makanya kita bahas bareng-bareng karena asal katanya sama, yaitu dari kata apa? Rahmat. Apa artinya rahmat? Kasih sayang. Allah punya sifat kasih sayang. Bapak-bapak, ibu-ibu, manusia punya sifat kasih sayang napa mboten?
Allah punya sifat kasih sayang, manusia juga punya sifat kasih sayang. Tapi ingat, tidak sama antara sifat kasih sayang Allah dengan sifat kasih sayang manusia. Allah itu sama kita sayang napa mboten Bapak Ibu? Sayang napa sayang banget? Yakin? Berapa persen? 100%. Bahkan sayangnya Allah kepada kita melebihi sayangnya ibu kepada anak. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk bukti kalau Allah sangat sayang kepada kita, Allah selalu memberi nikmat walaupun tidak kita minta. Allah selalu memberi nikmat walaupun tidak kita minta. Sekarang bapak-bapak jenengan duduk di majelis ilmu ini mendapatkan nikmat banyak. Di antaranya apa? Bisa melihat. Niku nikmat apa mboten? Larang apa murah? Mahal. Murah, mahal. Pandangan kita ini Bapak Ibu ditukar dengan uang 10 M, purun apa mboten? Tidak ada yang mau. Dan Allah kasih nikmat kita bisa melihat malam hari ini, padahal kita tidak pernah meminta. Siapa yang hari ini sudah berdoa kepada Allah agar pas pengajian diberikan kesehatan mata, cung? Ada? Gak ada. Tapi Allah kasih Bapak Ibu. Bapak-bapak, malam hari ini ada yang dimudahkan Allah bisa sholat jamaah Isya. Itu nikmat atau bukan? Nikmat. Pertanyaannya, siapa yang hari ini sudah minta kepada Allah supaya nanti Isya bisa jamaah, cung? Ada? Gak ada. Tapi Allah kasih. Kemudian bapak-bapak sudah mendapatkan snack. Isinya apa itu, Pak? Napa? Tahu bolu kukus. Ibu-ibu asal napa dereng? Oh, sama. Susu ini mengke enten. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tanya, siapa yang hari ini sudah minta sama Allah, ya Allah nanti pas pengajian entuk bolu kukus, cung? Ada? Enggak ada. Ternyata Bapak-Ibu masih banyak nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta. Itu diantara bukti Allah betul-betul sayang kepada kita. Dan masih banyak bukti yang lainnya. Selesai yang pertama, mukadimah yang pertama. Kenapa kok Ar-Rahman sama Ar-Rahim dibahas bareng? Alasannya apa? Karena asal katanya sama, dari kata apa? Rahmat. Yang kedua Bapak Ibu, Ar-Rahman disebut di dalam Al-Quran sebanyak 57 kali. 57 kali. Ibu emut-emut rasa ditulis tapi diling-iling. Sesuk akhir tahun ulangan nggih. Nek jamaah entuk 100 kabeh piknik gratis matuk Bapak Ibu. Sembayare takmire. Ya, Ar-Rahman disebutkan 57 kali dalam Al-Qur'an. Adapun Ar-Rahim lebih banyak. Ar-Rahim disebutkan dalam Al-Qur'an jumlahnya 123 kali. Ini mukadimah yang kedua tentang berapa jumlah nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim di dalam apa? Al-Quran. Berarti Bapak Ibu, Ar-Rahman sama Ar-Rahim nek dibandingkan dengan nama Allah lebih banyak mana? Tadi nama Allah berapa jumlahnya Ibu-ibu? Langsung hafal, Masya Allah. Padahal ya sepuh-sepuh loh ya.
Ya, semoga ini merupakan tanda-tanda kebaikan. Amin ya robbal alamin. Jamaah kaum muslimin rahimanirullah, kita lanjut pembahasan berikutnya. Ya, tentang ayat-ayat yang di dalamnya terdapat nama Ar-Rahman dan terdapat nama Ar-Rahim. Kita memberikan beberapa contoh Bapak Ibu. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayatnya 163. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya sesembahan kalian itu sesembahan yang satu. La ilaha illa huwa. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Ar-Rahman. Allah itu adalah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Di dalam ayat ini langsung disebutkan berapa? Dua. Ar-Rahman sama apa? Ar-Rahim. Contoh yang lainnya surat Al-Baqarah ayatnya 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah huwat tawwab. Apa itu makna tawwab? Maha menerima taubat. Ar-Rahim, dan juga maha penyayang. Di sini disebutkan cuma satu, yaitu apa? Ar-Rahim. Yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu, dalam surat Al-Ahzab ayat 43, Allah Ta'ala berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah itu bil mu'minin, dengan orang-orang beriman, rahim, sayang. Allah itu sangat sayang kepada orang-orang beriman. Ini Bapak Ibu beberapa contoh ayat yang di dalamnya terdapat nama Ar-Rahman dan terdapat nama Ar-Rahim. Sekarang perwakilan Bapak satu, Ibu satu. Mungkin Bapak Ibu ada yang hafal ayat yang di situ boleh ada nama Ar-Rahmannya, boleh Ar-Rahimnya. Ibu-ibu ada yang hafal? Tadi lafaz yang pertama kali muncul dalam Al-Quran apa bunyinya? Bismillah. Mikir aja ngel-ngel Bapak Ibu. Ada lagi nama Ar-Rahman disebutkan di awal ayat surat apa itu? Ar-Rahman. Nek mungkin Bapak Ibu gak ada HP Android, ada Al-Quran, ketik nama Ar-Rahman, akan muncul semua ayat yang ada nama Ar-Rahman. Lalu ganti nama Ar-Rahim, ketik, habis itu pencet, akan muncul semua ayat yang ada nama Ar-Rahim. Belajar zaman sekarang mudah bagi yang dimudahkan. Tapi banyak kaum muslimin yang belum bisa menggunakan kemudahan ini. Tapi selesai Bapak Ibu beberapa mukaddimah. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang lainnya. Yang ketiga adalah macam-macam rahmat, macam-macam kasih sayang. Bapak-bapak, ibu-ibu, cek. Menek mati meneh kula tutup nggih. Iki kudune dijol kene Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani warahmatullah, kita akan belajar pembagian rahmat, pembagian kasih sayang. Kata para ulama, rahmat terbagi menjadi dua. Rahmat, kasih sayang Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama rahmat umum. Pripun? Nyampe nggak kabelnya Mas? Oh itu ya. Cek. Alhamdulillah. Yang pertama adalah rahmat umum. Yang kedua rahmat khusus.
Jadi rahmat ada berapa? Dua. Satu rahmat napa? Yang kedua rahmat khusus. Kita bahas satu-satu. Yang pertama tentang rahmat umum. Rahmat ini Bapak Ibu tidak menunjukkan kecintaan Allah. Maka siapa yang dikasih Allah dengan rahmat umum ini, bukan berarti orang itu dicintai Allah. Apa contohnya rahmat umum? Akan datang contohnya. Selesai keterangan rahmat umum yang pertama. Diberikannya rahmat umum tidak menunjukkan Allah cinta. Kedua, namanya rahmat umum berarti diberikan kepada seluruh makhluk, baik yang beriman maupun yang kafir, baik yang rajin ibadah maupun yang malas ibadah, semua dikasih rahmat umum ini. Contohnya apa Bapak Ibu? Di antara contoh rahmat umum, kasih sayang Allah yang sifatnya umum, satu, makanan. Orang beriman dikasih makan tidak? Kasih. Yang tidak beriman dikasih. Bisa jadi makanannya yang enggak iman luwih enak daripada yang beriman. Sing taune jamaah yang masjid maame karo gereh karo sambel korek wae. Sing ora taunya masjid lawae karo pupu wae, kakap wae. Tapi ingat, rahmat umum tidak menunjukkan cinta Allah. Makanya Bapak Ibu ampun meri, kalau ada orang yang malas ibadah kok mangane enak-enak, jangan meri. Kenapa? Itu bukan berarti dicintai Allah. Semua dikasih, kafir dikasih, mukmin juga dikasih. Yang kedua termasuk rahmat umum adalah tempat tinggal. Ada orang-orang yang enggak pernah datang ke masjid, omahe megah-megah. Enten apa mboten? Banyak. Tapi sing yang masjid omayo biasa-biasa, enten apa mboten? Kula tanglet, jenengan sregep salat, jenengan sregep jamaah, tapi omahe biasa-biasa. Delok tanggane ra tau jamaah tapi omahe tingkat 3. Jenengan meri napa mboten? Yakin? Elok menjamaah ini Pak. Kenapa enggak meri? Karena itu bukan ukuran cinta Allah. Ya, bukan ukuran cinta Allah. Ya. Selanjutnya contoh rahmat umum adalah pakaian, dan yang terakhir adalah harta. Orang yang kaya Bapak Ibu belum tentu Allah cintai. Karena harta termasuk rahmat umum yang semua manusia Allah kasih. Bahkan bisa jadi sing ora tau salat nek buka usaha lancar usahane. Sing tau salat 10 tahun buka usaha ra lancar, mergo pisan tutup. Kathah meniki, Pak. Masyaallah. Kula wedange kalih niku susu kalih teh niku. Bapak-bapak pinten wedange? Oh, sami kalih. Adil berarti nggih. Selesai Bapak Ibu pembahasan tentang rahmat umum. Jadi pembahasan rahmat umum ada berapa kaidah? 2 nggih. Kaidah pertama napa? Rahmat umum bukan sebagai ukuran mendapatkan cinta Allah. Yang kedua, rahmat umum diberikan kepada seluruh makhluk, iman maupun kafir, males ngibadah nopo sregep ngibadah, semua Allah kasih. Jamaah kaum muslimin rahimanallah, ini menunjukkan bagaimana Allah itu sangat sayang kepada makhluknya. Bahkan setan aja Bapak Ibu dikasih makan atau enggak? Apa makannya jin setan?
Jin kalih setan iku pangane napa Bu Midi? Kula tanglet Bu Midi mergone telat tekone. Oh, susu. Ibu, makanannya jin sama setan iku napa? Sajen. Lah, sanes. Bapak-bapak. Tulang, balung. Makanya ketika orang itu mau bersuci, gak ada air, gak boleh menggunakan namanya balung, tulang. Kenapa? Itu makanannya saudara kita sinten? Para jin. Bapak Ibu jenengan sadar boten gak ada sederek. Sederek niku sinten? Para jin. Kita nggak boleh ganggu Bapak Ibu. Tep selesai rahmat umum. Kita masuk selanjutnya rahmat khusus. Rahmat khusus juga ada dua kaidah. Kaidah pertama, rahmat ini menunjukkan cinta Allah. Maka siapa yang dikasih rahmat khusus ini, itu pertanda Allah cinta kepadanya. Kaidah pertama. Kaidah kedua Bapak Ibu, rahmat ini diberikan khusus kepada sinten? Orang-orang beriman saja. Orang-orang kafir tidak dikasih rahmat khusus ini Bapak Ibu. Ya, maka sungguh bejo, sungguh untung siapa di antara kita yang mendapatkan rahmat khusus ini. Sekarang apa contohnya? Itulah pembahasan kita berikutnya. Tapi bapak-bapak, sebelum kita masuk pada contoh rahmat khusus, saya pengen Bapak Ibu ngasih satu contoh rahmat umum dulu selain yang saya sebutkan. Rahmat umum yang saya tulis baru berapa? Makanan, tempat tinggal, pakaian, harta. Sekarang ibu-ibu lainnya apa? Kesehatan. Kesehatan itu masuk umum atau khusus? Umum, pintar. Apa Bapak? Udara. Sakit napa? Ambekan. Enten meli ibu-ibu contoh rahmat umum? Hujan, kendaraan. Nggih. Tapi sekarang kita masuk pada pembahasan rahmat khusus. Jamaah kaum muslimin rahimanillah, di antara contoh rahmat khusus yang pertama adalah diberi hidayah memeluk Islam. Ini termasuk bentuk kasih sayang, rahmat yang sifatnya apa? Khusus. Tidak semua dikasih. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tanya, jenengan itu memeluk Islam itu sejak lahir atau kita nyari dulu Bapak Ibu? Rata-rata kita sejak lahir. Kita ini jasanya kepada Islam masih kecil, dikit. Tapi kita dikasih nikmat Islam jamaah. Ada orang-orang yang jasanya kepada Islam banyak, tapi tidak dikasih nikmat Islam. Siapa contohnya? Paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama sinten? Abu Thalib. Abu Thalib itu hartanya dikorbankan untuk bela Nabi, tenaganya dikorbankan untuk bela Nabi, nyawanya ditaruhkan untuk bela Nabi. Tapi ingat, Allah tidak kasih nikmat Islam. Maka bersyukur Bapak Ibu, siapa yang sampai detik ini masih memeluk Islam, itu tanda Allah cinta kepada kita. Sepakat Bapak Ibu? Sekarang saya tanya ibu-ibu, jenengan lebih milih mana ibu-ibu? Nikmat kaya atau nikmat Islam? Yakin? Berarti Islam larat rapopo ya? Ya nek milih ya Islam terus ya nek milih ya, tapi hidup itu adanya hanya menjalani.
Bapak Ibu, siapa yang meminta nikmat kekayaan Allah tidak kasih? Jangan lupa Allah tetap sayang kepada kita. Kenapa? Allah kasih nikmat yang lebih mahal daripada kekayaan, yaitu nikmat kita menjadi seorang muslim. Kenapa nikmat muslim, nikmat Islam lebih mahal, berharga daripada kekayaan? Karena kekayaan itu besok di akhirat gak ada manfaatnya, Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Maidah ayat 36, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ah liyaftadu bihi min adabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, lau anna lahum, seandainya mereka memiliki kekayaan fil ardi jami'an, sepenuh bumi. Kata Allah, seandainya orang-orang kafir itu memiliki kekayaan sepenuh bumi, wa mislahu, ditambah lagi semisalnya, berarti pinten bumi? Dua. Liyaftadu bi, untuk menebus agar selamat min adabi yaumil qiyamah, agar selamat dari adab di hari kiamat. Kata Allah, ma tuqbila, tidak akan pernah diterima oleh Allah. Jadi kekayaan yang bertumbuk-tumbuk itu, Bapak Ibu, selama dia tidak memiliki Islam, kekayaan itu tidak akan mampu menyelamatkan dia besok di yaumul kiamat. Tapi Islam kita inilah yang akan jadi penyelamat kita. Makanya Bapak Ibu, selama kita meninggal dalam kondisi muslim, bersyukurlah, masih ada harapan masuk ke dalam surga walaupun kita nggak kaya. Tapi siapa yang meninggal dalam kondisi bukan seorang muslim, wal'iyadzubillah, itu alamat gagal total. Makanya Allah berpesan, fala tamutunna illa wa antum muslimun, ojo pisan-pisan meninggal kecuali dalam keadaan apa? Islam. Alhamdulillah. Ini kadang nikmat yang kita lupakan, jemaah. Awake dhewe rata-rata ngukur nikmati nggur duit wae. Nggih napa nggih Ibu? Makane akeh mumete, Pak. Sering kuyuan, sidik-sidik periksa, ngecek tensi. Kenapa? Kita mandang, kita memahami rezeki nggur angka, nggur duit. Padahal ada rezeki yang lebih mahal daripada harta. Bapak-bapak punya istri yang baik, solihah, sregep ngaji, niku rezeki buat bapak-bapak. Rezeki lebih mahal mana, harta atau istri yang solihah, bapak-bapak? Kalau tanya bapak-bapak, nek ditari, pilih bojo sugih ayu tapi ra solihah, nopo sing ayu tapi ra sugih tapi solihah, pilih pundi? Solihah ya sugih. Kira-kira golekane gampang napa angel niku nggih? Alhamdulillah. Jadi semuanya jangan diukur dengan angka, Pak. Angka itu rezeki yang paling rendah, jemaah. Nek jenengan ngukur rezeki nggur angka, kula jamin uripe bakal gampang mumet. Ya. Tapi pandanglah dengan kacamata yang terbuka, rezeki gak cuman angka. Tapi terakhir Bapak ya, kok terakhir. Jam berapa jemaah? 8:30 nggih. Sampai jam berapa kita? 9:30. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita lanjut contoh yang kedua. Kita selesaikan dulu. Engko nek diundur sesuk selali meneh masalahnya. Sebulan lagi. Contoh yang kedua, rahmat khusus adalah diberi rasa cinta.
untuk belajar ilmu agama. Ini masuknya rahmat umum atau khusus? Khusus. Gak semua manusia dikasih nikmat ini, Pak, kasih sayang ini. Dan ingat, orang yang hatinya dibikin cinta ngaji, itu tanda Allah cinta kepadanya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, bersyukurlah. Dan ingat, orang-orang yang dibikin mudah ngaji, pengajian rasanya enteng, nek pas lenggah pengajian yo betah, tur yo rangan tapi ngorok. Bersyukur. Kita berharap semoga kita senang ngaji ini, gampang ngaji ini, tanda-tanda kita akan dimudahkan masuk ke dalam surga. Orang-orang yang akan dimudahkan masuk ke dalam surga itu ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya. Di antara tanda-tandanya, dia dimudahkan, senang pengajian. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, man salaka tariqa, siapa yang salaka, menempuh, tariqa, jalan. Man di sini umum, Bapak Ibu, laki masuk, perempuan juga masuk, orang kaya masuk, orang miskin juga masuk, pejabat masuk, rakyat juga masuk, umum, man siapapun. Salaka tariqan, syaratnya mau berjalan. Kalimat berjalan kata para ulama ada dua makna. Satu, berjalan secara hissi, kakinya melangkah ke masjid. Bar isya kudune penak-penake turu, piyambakipun timik-timik tidak teng masjid. Masya Allah. Ini masuk dalam kalimat tariqah, menempuh jalan itu. Atau tariqah yang kedua secara maknawi, maca Quran, nulis, napa melih, murojaah. Semua cara yang dengannya kita bisa dapat ilmu itu juga masuk dalam lafaz tariqah. Kata Nabi, siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, kabar gembiranya apa? Sahalallah, Allah akan mudahkan baginya tariqon ilal jannah, jalan menuju kepada, ingat, buahnya bukan jalan menuju kaya loh ya, tapi jalan menuju apa? Surga. Wah, nek sing matur aku pengajian yo sregep, ra tau bolos, tapi ra sugih-sugih yo. Emot, ngaji itu tujuannya bukan cari kaya jemaah, tapi ngaji itu tujuannya adalah surganya Allah Subhanahu. Nek pengen sugih yo kerja, semangat bekerja. Tapi maka Bapak Ibu, dari contoh rahmat khusus yang kedua ini, yuk kita semakin bersyukur kepada Allah. Semoga jumlah yang tidak banyak ini menjadi orang-orang yang istimewa, orang-orang yang betul Allah cintai, dan orang-orang yang betul-betul kelak Allah mudahkan kakinya menginjak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan saya, dijaga, ampun ngantos bolos, kecuali ustate prehi. Ngaji temen iki nu penake pol kok, Pak. Setunggal gone rasumu wisis, nomor loro entuk snack, entuk dinten iki susu, sesuk napa? Susu jahe. Jenengan ra repot-repot iso ngombe susu anget kali snack kok. Nomor kali pematirine sing tidak mriki, mboten jenengan sing tidak mriki. Kudune Pak ngaji niku jenengan nekani ilmu napa ilmu nekani jenengan? Kudune jenengan teng griya kula, Pak. Tapi mboten jenengan penake pol garek lenggah ustadz sing tebih mriki. Durung nek udan-udan. Kula tari, Pak. Mungkin nek udan prai napa libur? Pak, Bu, nek udan prai napa mboten?
Yakin? Kula dugi mriki kosong. Insya Allah. Semangat Bapak Ibu. Umur kita ini nggak tahu berapa lama lagi, maka mumpung masih ada waktu kesempatan, terus. Dan jangan lupa ajak juga keluarga kita. Eman-eman Bapak Ibu, kalau kesempatan jenengan bisa ngaji, keluarga nggak diajak. Kenapa? Yang menjadi tanggung jawab keluarga bukan istri tapi siapa? Suami. Alangkah senengnya, alangkah bahagianya kalau satu keluarga bisa kumpul di surga. Nek isoh ngaji bareng, kok mulih nyoto bareng. Enak ya jamaah ya. Lanjut. Yang terakhir, di antara contoh rahmat khusus adalah diberi umur panjang dan juga bagus amalannya. Bapak-bapak rata-rata umurnya pinten? 70? 30 ngisore Pak Dure. Tanda Bapak Ibu jenengan saya mendapatkan rahmat khusus, yang itu tanda Allah cinta kepada kita adalah kita dikasih umur panjang. Tapi nggak cukup. Yang kedua, dikasih kemudahan, bagus amalan kita. Tambah sepuh, tambah sregep ibadah. Tambah kempot pipine, tambah sregep pengajian. Ini suatu anugerah yang kadang kita lupakan. Ingat, manusia paling istimewa Bapak Ibu bukan orang yang paling kaya. Manusia yang paling istimewa bukan orang yang paling tinggi jabatannya, tapi seorang muslim yang istimewa adalah seorang muslim yang panjang umurnya, bagus amalannya. Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu, anna Arabiyan qala, ada seorang Arabiyan, orang Arab, qala berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man khairun nas, siapa manusia terbaik, siapa manusia paling istimewa? Qala, Nabi menjawab, man tala umruhu, manusia terbaik adalah yang paling panjang umurnya. Wa hasuna amaluhu, dan juga bagus apa? Amalannya. Maka sekali lagi Bapak Ibu, bersyukurlah kalau kita semakin sepuh, semakin tua, semakin semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, orang-orang yang umurnya panjang, bagus amalannya, besok di yaumul kiamat dia mampu mengalahkan orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang usianya panjang, amalannya bagus, itu mampu mengalahkan orang yang mati apa? Mati syahid. Sebagai penutup saya kisahkan Bapak Ibu, ada dua orang masuk Islam jamaah. Satu orang dikasih nikmat berupa mati syahid. Satu orang lagi dikasih nikmat umurnya setahun lebih panjang daripada yang mati syahid. Sahabat Thalhah bin Ubaidillah Bapak Ibu mengisahkan ketika bermimpi Allah nampakkan kepadanya surga. Dan sahabat Thalhah melihat orang yang umurnya lebih panjang itu ternyata masuk surga duluan daripada orang yang mati syahid. Sahabat Thalhah penasaran. Akhirnya di waktu pagi tanya kepada Rasulullah. Rasul menjawab, limadza ta'jabun, kenapa kamu heran? Kenapa kamu heran orang yang umurnya lebih panjang kok dulu masuk surga daripada orang yang mati syahid? Nabi mengatakan, alaisa qad shoma ba'dahu Ramadan, bukankah orang yang umurnya lebih panjang masih bisa puasa Ramadan, tatkala yang mati syahid gak bisa puasa lagi? Bukankah orang yang umurnya lebih panjang masih bisa sholat ribuan rakaat, tatkala yang mati syahid gak bisa sholat lagi? Ingat kata Nabi, khairun nas, manusia terbaik yang panjang umurnya dan apa? Bagus amalannya. Semoga ini bisa memacu kita
dan juga membuat kita lebih bersyukur kepada Allah karena kita termasuk orang-orang yang dikasih umur panjang dan alhamdulillah dimudahkan tambah sergap napa ibadah. Saya kira cukup. Wajahnya sudah tinggal berapa persen kayaknya. Rumah jenengan cedak kalau yang paling tebih. Mungkin ini Bapak Ibu yang kita sampaikan, semoga bermanfaat. Jadi kita sudah belajar 3 nggih Asmaul Husna. Yang pertama napa? Allah. Yang kedua Ar-Rahman. Yang ketiga Ar-Rahim. Semoga bulan depan dimudahkan bisa bertemu lagi dengan yang lebih baik. Atas kurangnya mohon dimaafkan. Cukup? Langsung ditutup? Monggo kalau ada, kalau nggak ada jangan dipaksa. Alhamdulillah. Bapak nggak ada, kalau dari Ibu ada nggak? Oke, Ibunya. Ada Ibu? Ji? Ahad. Terus kalau kita pengajian itu kan nggak ada atapnya. Terus kita di pertengahan itu diberi atap, rumah jalannya jauh. Jadi jumlahnya nggak 99 tapi 100. Baik. Ada pertanyaan, jumlah Asmaul Husna itu berarti enggak cuman 99, bahkan Ibu mengatakan 100. Yang betul 99 atau 100? Ahad nih. Baik. Baik. Matur suwun, pertanyaan bagus dari Ibu. Dan jawabannya adalah bahwa saya tanya dulu Bapak Ibu, Allah itu sempurna atau enggak sempurna? Yakin? Kalau sudah sepakat sempurna, muncul pertanyaan kedua. Sempurnanya Allah itu terbatas atau enggak terbatas? Sempurnanya Allah terbatas atau enggak terbatas? Enggak terbatas. Kalau kita yakin Allah sempurna dengan sempurna yang tanpa batas, ini juga menunjukkan sesungguhnya nama Allah enggak cuman 99, tapi nama Allah itu tanpa batas. Apa dasarnya akan kita bahas pertemuan berikutnya insya Allah. Ini sudah ada slide-nya Bu. Memang dulu kita nggak munculkan di awal ya, karena ini termasuk satu hal yang mungkin diselisihkan gitu nggih. Banyak berbeda pendapat ya, tapi karena sudah dimulai oleh Ibu, maka sebagai bentuk kita mengawal, insya Allah Ta'ala kita sampaikan besok tentang berapa sih sebenarnya jumlah Asmaul Husna. Apa cuman 99, apakah 100, ataukah yang lainnya? Pengen tahu jawabannya, ikuti episode berikutnya. Nek raprei. Saya kira itu Ibu nggih. Karena itu butuh runtutan panjang. Ini sudah ada PPT sebenarnya, tapi saya kira sudah malam, maka kita sambung di waktu yang akan datang. Saya kira gitu, mungkin Bapak cekap dulu. Setelah saya cukup, atas kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidupnya dia tutup dengan amal ketaatan, maka insya Allah surga bagi. Sehingga Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim, amal itu yang menentukan penutupnya. Maka termasuk amalan yang harus kita perbanyak di masa tua kita adalah banyak-banyak berdoa. Mari saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu bisa mengaminkan. Semoga dengan amin yang tulus, amin yang ikhlas, doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma ij'al 'amali kullahu salihan waj'al fihi khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.